Selamat pagi anak hebat kelas 2. Apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga tercintanya di rumah. Amin. Anak-anak hebat, di pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Tema 4, hidup bersih dan sehat, muatan pelajaran matematika. Nah, anak-anak hebat, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga senantiasa kita diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Amin. Anak-anak hebat, pagi hari ini mengenal ruas garis. Nah, coba kalian perhatikan ya, garis berwarna merah. Eko akan memotong seutas tali menjadi 2 bagian. Tali tersebut digunakan untuk mengikat majalah bekas. Eko mengamati tali sebelum dan sesudah dipotong. Tali yang masih utuh adalah sebuah garis lurus, sementara potongan tali dapat disebut dengan ruas garis. Nah, anak-anak hebat, ternyata ibu juga membutuhkan tali untuk mengikat kertas bekas. Eko kembali memotong seutas tali menjadi beberapa bagian. Coba kalian perhatikan ya, gambar yang ada berwarna hijau di dalam itu. Nah, Eko kembali mengamati tali sebelum dan sesudah dipotong. Tali utuh adalah garis, sedangkan potongannya adalah ruas garis. Nah, anak-anak hebat, ruas garis merupakan potongan dari suatu garis lurus. Anak-anak hebat, di pagi hari ini kita juga ingin mengenal variasi bentuk bangun datar, segitiga, dan segi empat. Nah, coba kalian perhatikan ya gambar yang ada di layar kalian. Coba kalian perhatikan bentuk segitiga atau variasi bentuk bangun datar segitiga. Nah, anak-anak hebat, kenapa dikatakan bangun datar? Karena tidak memiliki ruang. Nah, bangun segitiga itu memiliki beragam bentuk ya anak-anak hebat. Coba kalian perhatikan ya dengan cara saksama. Apakah ketiga bentuk segitiga itu sama? Nah, kita akan mengamati beberapa bentuk segitiga. Sambil kita mengamati, kita bisa mengingat namanya ya. Nah, ayo kita perhatikan setiap bentuk segitiga berikut. Yang pertama, segitiga sama kaki. Yang di tengah, segitiga sama sisi. Lalu segitiga sembarang. Ingat-ingat ya anak hebat ya, tadi kita mengamati 3 bentuk segitiga ya. Anak-anak hebat, kita juga ingin mempelajari variasi bentuk bangun datar segi empat. Coba kalian perhatikan ya bentuk-bentuk variasi bentuk segi empat di dalam layar kalian. Nah, bentuk bangun segi empat juga beragam ya anak hebat ya, karena setiap bentuk memiliki nama yang berbeda. Ayo kita cermati bentuk bangun segi empat berikut ini ya. Yang pertama paling atas ada jajar genjang, lalu belah ketupat, lalu persegi panjang, trapesium, layang-layang, dan segi empat sembarang. Nah, anak-anak hebat, mengenal ruas garis pada bangun datar. Coba kalian perhatikan ya gambar berikut ini ya. Nah, rupanya ruas garis pada bangun datar segitiga. Eko membersihkan meja kerja ayahnya. Eko menemukan penggaris kayu milik ayah. Penggaris tersebut berbentuk bangun segitiga.
Ternyata bangun segitiga itu memiliki ruas garis. Nah, coba kalian perhatikan ya gambar di samping untuk memahami ruas garis pada bangun segitiga. Jadi setiap sisi-sisinya itu dinamakan tadi ruas garisnya. Ya, anak hebat ya. Anak-anak hebat, coba kita lihat lagi ya. Ruas garis pada bangun datar persegi. Nah, coba kalian perhatikan tutup kaleng biskuit. Eko merasa lapar dan mengambil sekaleng biskuit. Permukaan tutup kaleng biskuit berbentuk persegi. Terdapat selotip yang melapisi tepi tutup kaleng tersebut. Selotip tersebut jika dilepaskan membentuk garis lurus. Potongan selotip di tiap sisi dapat disebut ruas garis. Jadi setiap sisi-sisinya dinamakan ruas garis. Nah, anak-anak hebat, ruas garis pada bangun datar persegi panjang. Setelah selesai makan, Eko mengepel lantai rumah. Kain pel yang digunakan Eko berbentuk persegi panjang. Kain pel tersebut memiliki ruas garis seperti pada kaleng yang tadi, kaleng biskuit yang tadi Eko mau makan ya biskuitnya. Eko mengamati ruas garis yang terdapat pada kain pel. Nah, berikut ruas garis yang terdapat pada kain pel Eko. Coba kalian mengamati ya dengan cara saksama ruas-ruas garis setiap bangun datar persegi panjang. Anak-anak hebat, rupanya bangun datar selalu dibatasi oleh garis pada tiap tepinya. Ruas garis pada bangun datar merupakan potongan garis tepi dari bangun datar tersebut. Anak-anak hebat, kita ingin menentukan ruas garis pada bangun datar. Kita sudah mengenal ruas garis pada bangun segitiga dan segi empat. Sekarang kita akan menentukan ruas garis pada bangun tersebut. Ayo kita perhatikan dengan saksama ya cara menentukannya sebagai berikut ini. Anak-anak hebat, coba kalian perhatikan ya. Keempat gambar, ada persegi panjang, persegi, segitiga sama kaki, dan segitiga sama sisi. Coba kalian perhatikan ya ruas garisnya. Anak-anak hebat, ruas garis pada bangun datar layang-layang. Coba kalian perhatikan ya bentuk layang-layang pada layar kalian. Layang-layang termasuk bangun segi empat. Layang-layang juga memiliki ruas garis. Nah, mari kita perhatikan ruas garis layang-layang pada gambar di samping. Anak-anak hebat, ruas garis pada bangun datar yang berikutnya adalah jajar genjang. Eko memiliki penghapus berbentuk jajar genjang. Jajar genjang juga termasuk salah satu bangun segi empat. Jajar genjang memiliki ruas garis seperti layang-layang. Mari kita perhatikan ruas garis jajar genjang berikut ini ya. Rupanya jajar genjang pada bangun datar penghapus itu juga memiliki ruas garis ya anak hebat. Selanjutnya kita ingin mengetahui ruas garis pada bangun datar trapesium. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini ya. Eko sedang mengamati tas jinjing milik ibunya. Tas tersebut berbentuk bangun datar trapesium. Trapesium juga termasuk salah satu bangun segi empat. Mari kita perhatikan ya ruas garis trapesium di bawah ini. Rupanya juga memiliki ruas garis. Nah, anak-anak hebat, bangun datar merupakan bentuk dua dimensi yang dibatasi oleh garis. Nah, ruas garis yang membatasi bidang bangun datar disebut juga sisi. Jadi anak hebat, ruas bangun datar yang sama dengan sisi bangun datar.
Anak-anak hebat mengenal sisi, sudut, dan titik sudut bangun datar. Coba kita perhatikan ya, bangun datar yang kita kenal terdiri dari beberapa unsur atau bagian. Nah, unsur bangun datar atau bagian bangun datar itu terdiri dari sisinya, sudutnya, dan titik sudut. Pertama kita kenal dulu sisinya ya. Coba kalian perhatikan bangun datar persegi panjang. Nah, kita tahu bahwa bangun datar memiliki ruas garis. Ruas garis pada bangun datar disebut juga sisi. Mari kita amati ya sisi pada persegi panjang di gambar samping ini. Anak-anak hebat, selanjutnya sudut. Nah, sudut bangun datar berbentuk dari pertemuan dua sisi. Ayo kita amati ya sudut persegi panjang pada gambar di bawah ini. Nah, anak-anak hebat, selanjutnya titik sudut. Titik sudut biasanya disebut pojok bangun datar. Titik sudut bangun datar terletak pada pangkal sudut. Coba kita perhatikan ya, tiap titik sudut pada persegi panjang gambar di bawah ini. Nah, anak-anak hebat, menentukan sisi pada sisi sudut titik sudut pada bangun datar. Berikutnya ada segitiga. Banyak sisinya ada 3, banyak sudutnya ada 3 juga, banyak titik sudutnya ada 3. Lalu trapesium, banyak sisinya ada 4, banyak sudutnya ada 4, banyak titik sudutnya juga ada 4. Selanjutnya ada persegi, banyak sisinya ada 4, banyak sudutnya ada 4, banyak titik sudutnya juga ada 4. Selanjutnya segitiga, banyak sisinya ada 3, banyak sudutnya juga ada 3, dan banyak titik sudutnya juga ada 3. Selanjutnya bangun segi 6, banyak sisinya ada 6, banyak sudutnya juga 6, banyak titik sudutnya juga ada 6. Selanjutnya bangun segi 5, banyak sisinya ada 5, banyak sudutnya ada 5, banyak titik sudutnya juga ada 5. Nah, anak-anak hebat menentukan sisi sudut titik sudut pada benda. Coba kita perhatikan ya. Nama bendanya ubin. Ciri-cirinya kira-kira bagaimana ya? Banyak sisinya ada 4, banyak sudutnya juga ada 4, banyak titik sudutnya juga ada 4. Bentuk bangun datarnya segi 4. Selanjutnya muka pada tenda. Nah, berbentuk segi 3. Selanjutnya motif hitam pada bola, dinamakan segi 5. Banyak sisinya ada 5, banyak sudutnya ada 5, banyak titik sudutnya juga ada 5. Selanjutnya buku, berbentuk segi 4. Anak-anak hebat. Selanjutnya ada permukaan meja yang berbentuk segi 4. Kira-kira ciri-cirinya bagaimana ya? Selanjutnya ada tempat es krim, bangunnya segitiga. Coba kalian perhatikan ya ciri-cirinya. Nah, anak-anak hebat, sampai di sini dulu ya pelajaran Ibu di pagi hari ini. Ada baiknya itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa, dan ada kurangnya datangnya dari Ibu sendiri. Terima kasih, selamat pagi.